Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis dan rumor tentang sepak bola dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membongkar, membedah rumor paling mengejutkan di dunia sepak bola musim ini di 2025. Dia sudah menjuarai segalanya. Dia sudah pindah ke Amerika dan dia bahkan sudah perpanjang kontrak di klub barunya itu. Nah, sampai 2028. Tapi rumor panas itu kembali berhembus, yaitu Lionel Messi akan pindah ke Eropa lagi. Nah, kita akan bahas. Nah, mengapa rumor ini muncul sekarang? Mengapa? Klub mana yang berani mengejutkan tawaran gila ini? Dan apa dampaknya bagi persiapan Messi menuju Piala Dunia 2026? Ya kan? Mengingat jeda kompetisi di MLS yang sangat panjang ini gitu loh. Dan ini bukan sekedar gosip transfer. Ini adalah pertimbangan yang serius antara keluarga, karir, dan ambisi terakhir seorang goat yaitu Lionel Messi. Nah, kita akan membedah tuntas 4 skenario. Yang pertama, skenario pinjaman jangka pendek. Yang kedua, itu klub-klub yang berani maju untuk meminjam atau membeli Messi. Yang ketiga itu alasan kuat dibalik keinginan menjaga ritme fitnessnya. Dan yang keempat kemungkinan less dance yang sesungguhnya. Nah, siap untuk spekulasi yang membuat jantung kita berdebar? Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Oke, nih rumor kepindahan Messi itu kembali ke Eropa ya meskipun hanya untuk sementara lah ya. Sementara itu muncul karena faktor tunggal yang tak terhindarkan yaitu jeda panjang kompetisi MLS. Nah, bagi tim yang gagal mencapai final atau playoff yang sangat jauh begitu kan, itu dapat berakhir lebih cepat. Jika skenario terburuk terjadi, Messi bisa saja tidak bermain secara kompetitif selama 3 hingga 4 bulan penuh. Nah, yaitu dari akhir November hingga musim MLS baru dimulai pada Maret 2026. Nah, bagi pemain berusia 38 tahun, Messi 38 tahun ya. Ya, seperti Lionel Messi, jeda panjang tanpa pertandingan intensitas tinggi ini adalah ancaman. Ini adalah ancaman yang serius terhadap performa puncaknya. Begitu. Messi itu dikenal sangat disiplin dalam menjaga kondisi fisiknya. Ya kan? Dia membutuhkan tantangan dan intensitas pertandingan Eropa yang tak tertandingi untuk apa ya? Menjaga ketajaman fisik dan mentalnya. Ya terutama menjelang turnamen besar akhir dalam karirnya, yaitu Piala Dunia tahun depan 2026. Begitu. Fenomena pinjaman ini itu bukanlah hal baru di MLS. Pemain top lainnya itu sering dipinjamkan kembali ke Eropa, terutama Italia atau Liga Inggris gitu loh. Saat jeda untuk menjaga match fitnessnya. Namun ini adalah Lionel Messi bro, yaitu kepindahannya tidak akan pernah sederhana. Tidak akan pernah sederhana. Kabar terbaru yang memicu gelombang panas itu datang dari media Turki, yaitu klub raksasa Turki, Galatasaray. Galatasaray itu dilaporkan sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan tawaran pinjaman 4 bulan atau 3 bulan kepada Inter Miami. Dan tawaran ini itu sangat menarik dari sisi ambisi. Ya kan? Galatasaray itu menawarkan Messi kesempatan untuk kembali bermain di Liga Champion. Nah, bayangkan jika Messi kembali ke panggung Eropa, ya kan? Liga Champion, bahkan jika hanya untuk babak grup atau fase gugur di awal, ya kan? Bagi Galatasaray ini adalah statement global dan lonjakan finansial yang luar biasa. Begitu. Ya meskipun kontrak Messi di Inter Miami itu baru diperpanjang sampai 2028.
26. Klausul peminjaman dalam jeda MLS ini adalah mekanisme yang mungkin dinegosiasikan bagi Inter Miami. Kehilangan ikon mereka sebentar itu adalah resiko, bro. Tetapi mereka mungkin bersedia demi memastikan Messi tetap bugar dan bahagia, terutama mengingat kedekatannya dengan pemilik klub, yaitu David Beckham. Nah, pembahasan ini itu menegaskan bahwa kebutuhan Messi untuk menjaga api kompetitifnya adalah bahan bakar utama di balik setiap rumor kepindahannya ke Eropa, begitu. Meskipun Galatasaray menjadi berita utama karena tawaran pinjaman mereka, ada dua skenario comeback ke Eropa yang jauh lebih emosional dan fundamental, ya, yaitu Barcelona dan kontrak emosional Inter Miami. Nah, Barcelona, klub tempat Messi menghabiskan nyaris seluruh hidupnya, itu selalu menjadi pusaran rumor. Jurnalis Spanyol itu terus mengklaim bahwa Messi itu memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Spotify Camp Nou yang telah direnovasi sebelum ia pensiun. Nah, Messi itu tidak bisa mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada Culés atau fans-fansnya Barcelona, ya, saat ia pergi pada 2021, ya. Nah, bermain beberapa bulan bahkan dalam status pinjaman di Camp Nou itu bisa menjadi penutup karir Eropa yang ia impikan. Nah, masalah utamanya itu tetap sama, yaitu finansial, bro. Apakah Barcelona itu mampu mengakomodasi gaji pinjaman Messi, atau apakah aturan financial fair play La Liga akan mengizinkan langkah emosional tersebut? Nah, Presiden Barcelona Joan Laporta ya mungkin aja tergoda untuk membawa kembali pahlawan ikonnya gitu loh, demi keuntungan moral dan komersial, ya kan. Tetapi struktur gaji itu harus disesuaikan. Nah, penting untuk diingat bahwa rumor ini berhadapan langsung dengan fakta, yaitu Messi baru saja memperpanjang kontraknya di Inter Miami hingga 2028. Nah, pernyataan Messi setelah perpanjang kontrak itu menunjukkan komitmennya pada proyek Inter Miami. Dia mengatakan, kalau nggak salah tuh dia pernah gini, "Saya sangat bahagia bisa bertahan di sini," kata Messi, "dan melanjutkan proyek ini." Nah, selain menjadi impian, ini juga telah berubah menjadi kenyataan yang indah, bermain di stadion baru di Miami, yaitu Freedom Park, kata si Messi itu. Dan keputusan perpanjangan ini bukan hanya soal gaji, bro, tetapi juga faktor keluarga. Keluarganya itu telah menetap dan bahagia di Amerika, di Inter Miami. Pindah ke Eropa, ya meskipun hanya sebentar kan, akan menimbulkan gangguan logistik. Oleh karena itu, skenario pinjaman jangka pendek ke klub seperti Galatasaray atau Barcelona itu lebih, nggak ke Barcelona sih, lebih ke Galatasaray, ya, itu lebih mungkin terjadi daripada transfer permanen atau pembatalan kontrak di Inter Miami, begitu loh. Dan Inter Miami itu akan berhati-hati. Mereka tidak ingin komitmen Messi dipertanyakan, tetapi mereka juga ingin memastikan kapten mereka itu berada dalam kondisi prima untuk klub dan tim nasional Argentina, untuk tetap bisa menjaga kebugarannya, untuk bisa bermain di negaranya, untuk mempertahankan juga gelar juaranya gitu loh. Pertanyaannya kayak gini, mengapa Lionel Messi itu rela mempertaruhkan stabilitas keluarganya untuk bermain di Eropa lagi di usia 38 tahun? Ya meskipun hanya sebentar, ya. Jawabannya itu sederhana, bro, yaitu Piala Dunia 2026 tahun depan.
turnamen yang akan digelar di Amerika Utara, AS, Kanada, Meksiko, itu hampir pasti akan menjadi tarian terakhir Messi bersama Argentina, negaranya, sebagai kapten dan pemenang bertahan gitu. Ia memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin timnya. Meskipun MLS telah berkembang, intensitas dan tekanan di Liga Champions atau liga-liga top Eropa itu jelas berada pada level yang berbeda. Jeda MLS yang sangat panjang itu berpotensi menyebabkan penurunan drastis performa dalam match fitnessnya si Lionel Messi. Nah, jika ia tidak bermain di level kompetitif yang tinggi, ia beresiko tampil di Piala Dunia 2026 dalam kondisi fisik yang kurang optimal, kurang bagus, kurang bugar. Oleh karena itu, skenario pinjaman 3 atau sampai 4 bulan ke klub Eropa itu adalah strategi persiapan fisik yang cerdas, yang bagus, bukan hanya hasrat transfer doang. Nah, dapat dipastikan bahwa pelatih tim nasional Argentina dan Federasi Argentina mereka itu akan mendukung penuh langkah Messi untuk menjaga ritme kompetitif. Mereka tahu betul bahwa performa puncak Messi di pertengahan 2026 ini adalah kunci bagi harapan mereka mempertahankan gelar Piala Dunia. Nah, dengan demikian, keputusan Messi untuk kembali ke Eropa dengan status pinjaman sebagian besar didorong oleh profesionalisme yang ekstrim dan komitmennya terhadap tim nasional begitu. Dan ia mendapatkan tuntutan fisik untuk tampil maksimal di Piala Dunia di atas kenyamanan musim libur yang ditawarkan oleh MLS begitu. Dan ini menunjukkan bahwa bahkan di usia senja karirnya, hasrat kompetitif Lionel Messi itu tetap membara seperti di masa prime-nya dulu di Barcelona. Begitu. Maka dari itu, Lionel Messi itu harus bisa mengambil langkah untuk menciptakan atau bermain di Piala Dunia yang akan datang 2026 tahun depan. Mumpung masih ada jeda 4 bulan atau 3 bulan dari MLS. Nah, Lionel Messi itu harus bisa memutuskan antara pindah sebentar, dipinjamkan sebentar untuk menjaga fitnessnya, staminanya, biar performanya tidak terlalu menurun. Lu bayangin 4 bulan tidak main, cuma ngangong-ngangong aja kan. Tidak menjaga fisiknya. Setelah 4 bulan tidak main, tiba-tiba main di Piala Dunia, langsung kram tuh betis sama badannya. Nah, begitu. Selain Galatasaray dan Barcelona, beberapa klub Eropa top lainnya itu dikaitkan dengan nama Lionel Messi. Ya, meskipun peluangnya itu lebih kecil untuk skenario pinjaman jangka pendek ya. Spekulasi ini itu menunjukkan betapa besar daya tarik sang guat, yaitu Lionel Messi. Nah, klub yang pernah dirumorkan salah satunya yaitu Manchester City. Nah, salah satunya Manchester City. Reuni dengan Pep Guardiola itu selalu menjadi narasi yang kuat. Ya, meskipun The Citizen itu memiliki skuad yang bertabur bintang dia, bro. Lu bayangkan kan, kembali bermain di bawah asuhan Pep Guardiola, mainnya di Premier League. Messi, ini adalah mimpi bagi para penggemar juga kan kayak gitu. Namun intensitas Premier League yang menurut gue itu terlalu brutal, itu mungkin menjadi hambatan fisiknya Lionel Messi, karena kan Messi udah berumur 38 tahun. Apalagi Premier League itu terlalu brutal mainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu Inter Milan dan Napoli. Klub Serie A seperti Inter Milan itu pernah mencoba merekrut Messi di masa lalu. Nah, Napoli yang memiliki hasrat emosional pasca era Maradona itu juga sering dikaitkan dengan
si Lionel Messi. Nah, Liga Italia itu menawarkan tantangan taktis yang menarik bagi Lionel Messi. Begitu. Jika Messi benar-benar meninggalkan Inter Miami sementara, peluang terbesar yaitu klub yang bermain di kompetisi top tier dan membutuhkan sosok pemain yang terkenal sosok pemain yang terkenal gitu loh di jendela transfer musim dingin di Januari sampai Maret lah. Nah, Galatasaray ini adalah kandidat terkuat karena jendela transfer dan jeda MLS yang cocok begitu. Nah, sementara Barcelona jika mereka bisa menyelesaikan financial fair play, ya kan, finansialnya dan administrasi dengan cepat, mungkin saja lah Barcelona yang mendapatkannya, begitu loh. Nah, dan kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini, itu rumor panas Lionel Messi pindah ke Eropa pada akhir 2025 dan awal 2026 itu bukanlah bukanlah isapan jempol semata. Ini adalah tuntutan profesionalisme yang didorong oleh ancaman jeda MLS yang panjang dan ambisi besar menuju Piala Dunia 2026 gitu loh. Dan Inter Miami itu mungkin akan berupaya keras menahan, tetapi demi menjaga kondisi Messi tetap prime gitu loh. Win-win solution itu berupa pinjaman singkat ke klub Eropa yang menawarkan pertandingan level tinggi. Nah, adalah skenario yang paling masuk akal dan paling didukung oleh kebutuhan sang mega bintang, yaitu Lionel Messi, seorang goat, ya kan. Masa depan Messi itu tetap di Miami, tetapi untuk beberapa bulan krusial, panggung Eropa mungkin akan kembali menyambutnya lah ya. Mungkin akan kembali menyambutnya untuk bermain lagi di Eropa. Gua harap sih, gua tuh berharap Messi tuh bermain lagi di Eropa. Biar melihat skillnya dia lagi, magicnya dia lagi, umpan terobosannya dia lagi yang kadang mustahil gitu loh. Tapi dia bisa melakukannya. Gue berharap Lionel Messi bisa main di Eropa lagi, entah itu mau main di Galatasaray kek, entah itu mau main di Barcelona kek, entah itu mau main di Madrid sekalipun kek, gak peduli, yang penting main di Eropa dulu aja dah, buat menjaga kebugarannya Lionel Messi untuk menghadapi turnamen yang super duper yang dia inginkan, yaitu Piala Dunia 2026 yang akan datang tahun yang akan datang. Itu mungkin itu aja cukup ya pembahasan kita kali ini. Nah, coba tulis apa pendapat kalian tentang rumor ini, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel gua biar gua lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Nah, oke, cukup itu aja. Ciao.